Assalamualaikum guys. Saat ini saya tengah menuju Masjid Menara Kudus di Jawa Tengah tentunya. Dari kejauhan nampak menara yang menjadi ikon atau ciri khas dari masjid yang akan saya kunjungi ini guys. Disebut Masjid Menara Kudus karena di depannya atau sebagai ikon atau penandanya adalah menara. Sedangkan tuh masjidnya ya nampak kubah yang bergaya Arab. Ini suasananya sangat ramai di depan masjid. Banyak peziarah yang datang dari berbagai daerah, sehingga jalan ini nampak sesak ya guys. Di mayoritas pengunjung adalah pemeluk agama Islam atau masyarakat dari daerah lain yang ingin berziarah ke Sunan Kudus. Selain tentu ingin melihat keindahan atau keunikan dari Masjid Menara Kudus ini guys. Masjid Sunan Kudus. Ya, jadi ini gerbangnya itu sengaja dibuat dari atau berbentuk pura supaya kehadiran masjid ini pada saat itu tidak asing bagi masyarakat Jawa yang saat itu banyak beragama Hindu, karena kerajaan Majapahit juga saat itu masih ada guys. Jadi ini adalah bentuk akulturasi dari budaya Islam, Hindu, dan Jawa ya, sehingga kehadiran agama Islam yang disebarkan oleh Sunan Kudus pada saat itu tidak menimbulkan kontroversi atau ditolak oleh masyarakat setempat. Ini kembali pemandangan di depan, banyak yang berselfie atau foto pada fotografer profesional sebagai kenang-kenangan telah mengunjungi Masjid Menara Kudus yang historical ini guys. Sunan Kudus sendiri, sang pendiri dari Masjid Menara Kudus ini adalah salah satu dari Wali Songo. Beliau nama aslinya adalah Syekh Jafar Shodiq. Nah, ini para pengunjung ini akan masuk ke dalam dan saya juga akan ikut masuk ke dalam. Nah, di dalam itu ada makam Sunan Kudus dan para keturunannya, para pangeran, para cucu dan keturunan-keturunannya. Semuanya dimakamkan di komplek makam Sunan Kudus ini guys. Jadi Sunan Kudus itu pernah menjadi adipati pada Kesultanan Demak guys, sehingga ya, anak-anaknya itu disebut dengan pangeran. Nah, para pangeran dari Sunan Kudus ini dimakamkan di sini ya, di komplek ini juga semuanya. Ini peziarah berjubel ya, memadati pintu gerbang menuju makam Sunan Kudus dan ahli warisnya. Dan saya mencoba mengikuti mereka, ingin melihat sekilas seperti apa kondisi makam Sunan Kudus dan para ahli warisnya guys. Sayang sudah sampai di Kudus, di Masjid Menara Kudus, tapi tidak melihat atau berziarah ke makam
Sunan Kudus dan ahli warisnya. Motivasi orang datang ke makam ini bermacam-macam ya, tapi sesuai dengan ajaran agama Islam boleh kita mengunjungi makam dari orang-orang terdahulu, tetapi jangan disalahgunakan untuk minta berkah agar menjadi ini, menjadi itu dan sebagainya. Kita datang semata-mata mendoakan semoga para arwah yang dimakamkan di makam ini mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak apa-apa mengunjungi makam, tetapi jangan menyalahgunakan yang akhirnya menjurus pada syirik, guys. Jadi ini di dalam kondisinya masih desak-desakan, dan setiap pengunjung memasuki komplek makam Sunan Kudus ini harus melepas ya, mencopot sepatu atau sendalnya. Nah, ini pemandangan para peziarah yang sedang berdoa atau tahlilan di makam Sunan Kudus. Saya tidak ikut tahlilan, tapi hanya mengabadikan kehusukan mereka saja, guys. Ini makam ini dikitari atau dikelilingi oleh para peziarah yang jumlahnya sangat banyak. Ini adalah makam-makam dari para ahli waris, ya, baik para pangeran, para cucu, cici dan seterusnya, ya, serta pejabat-pejabat saat itu tentunya. Nah, sekarang saya sudah keluar dari komplek makam, guys. Saya kembali ke komplek Masjid Menara Kudus. Setelah selfie sebentar di Menara Kudus tadi, saya masuk ke dalam masjid. Dan ini ciri khasnya, meskipun di luar sudah ada gapura yang berarsitektur Hindu, di dalam masih ada lagi gapura ya. Jadi jumlahnya itu ada 3 tuh gapuranya. Satu di luar, satu di bagian depan masjid bagian luar, kemudian di dalam masjid ya, yang di masjid bagian belakang itu juga ada menaranya. Jadi masjid ini sudah sangat tua sekali ya, konon itu sudah berdiri pada tahun 1549, guys. 1549. Jadi sekarang itu hampir 500 tahun ya, 500 tahun kurang sedikit ya. Sedikit lebih muda dari Masjid Agung Demak. Nah, ini gapura berarsitektur Hindu yang ada di dalam masjid, dan saya selfie sebentar sebagai kenang-kenangan, guys, sambil mengabadikan keadaan kondisi di dalam masjid. Ya, seperti masjid-masjid Jawa umumnya adalah bertiang kayu, disangga dengan tiang-tiang kayu jati, guys. Sangat bersih, sangat terawat, dan unsur-unsur bangunannya juga masih nampak bagus. Nah, saya tidak lupa memanfaatkan untuk sholat di masjid ini, karena tidak setiap saat bisa berkunjung ke masjid ini. Nah, Masjid Agung atau Masjid Menara Kudus ini sering dijadikan destinasi wisata religi dari masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai daerah, guys. Dan di sekitar masjid ini banyak sekali pedagang-pedagang yang berjualan tentu saja barang-barang yang berhubungan dengan Islam. Oke, guys, demikian reportase saya dari Masjid Menara Kudus. Terima kasih atas perhatian Anda.